Apa urgensinya? Urgensinya adalah menyelamatkan sang gadis, lalu bunuh penjahatnya, kemudian menyelamatkan dunia. Gila, keren kan? Udah kayak film layar lebar. Aku mikir itu sampai nggak terasa senyum-senyum sendiri. Tapi durasi senyum itu nggak lama, terus pecah setelah Mas Bowo membuka obrolan bab yang lainnya. Panjang lebar kita ngobrol, terus akhirnya waktu udah mulai habis. Tiba saatnya untuk pulang. Sebelum pulang, rencanakan dulu kegiatan esok hari bareng teman-temannya Mas Jaka. Ternyata kegiatan yang besok mau dilakukan gak lain dan gak bukan adalah ngopi lagi. Ngopi di kedai kopi yang lain lagi. Aku tanya, kenapa sih kok ngopinya pindah-pindah? Bukannya enakan ngopi di satu tempat aja ya? Mas Bowo bilang, gak sudah-sudah. Mas Jaka nih review pemahaman aku dan yang lain soal kenapa ngopi harus pindah-pindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya. Jawab gak ya? Mas Bowo sambil ketawa tuh. Jawab kayak gitu. Dan aku pun ketawa garing tanpa arti. Sekali lagi deh, aku jawab, tapi ntar aku gak mau jawab lagi lah mas. Begitu Mas Bowo bilang sama aku. Simpel aja, kenapa ngopinya pindah-pindah? Karena setiap orang emang butuh hobi. Hobi ngopi salah satunya. Aku jadi timbul pertanyaan, emangnya apa enaknya ngopi? Perasaan rasanya biasa-biasa aja deh. Pahit campur manis dan warnanya hitam gitu. Kalau menurut aku rasanya kopi itu biasa aja sih Mas Bowo. Orang gak minum kopi sebulan pun gak pengaruh apa-apa ke badannya. Paling cuma pengaruh ke mentalnya aja. Karena ada kebiasaan yang hilang. Biasa ngopi setiap hari, tiba-tiba stop, gak ngopi. Pasti ada rasa yang hilang. Bukan soal kopinya, tapi kebiasaannya itu, ya enggak? Betul sih, kata Mas Bowo. Enggak semua orang juga butuh ngopi. Enggak semua orang juga suka ngopi. Kemudian Mas Bowo berkata, maka dari itu Mas Jaka, karena enggak semua orang di Tanjung Pinang ini suka dengan minum kopi, tapi kedai kopi ada sejuta anehnya. Pertanyaannya kenapa? Apa? Sejuta, tanyaku. Terus kita mau pergi ngopi sampai ke seluruh kedai kopi itu. Emangnya kita mau ngelakuin riset akademis, mau penelitian? Secara kita kan bukan lagi mahasiswa. Buat apa lagi? Tanyaku. Aku langsung terdiam, tersadar mengingat apa yang barusan aku katakan. Kita bukan lagi mahasiswa. Dari mana kalimat itu muncul? Padahal aku belum pernah kuliah jadi mahasiswa. Sesama kembaran Mas Jaka yang aku ingat hanya Mas Jaka aja yang pernah kuliah. Aku, Jaka Cloning, gak pernah kuliah sebelumnya. Ada pertanyaan lagi Mas Bowo. Karena kita tahu kalau kedai kopi di Tanjung Pinang itu ada sejuta, terus mau apa lagi? Apa gunanya buat kita? Apa fungsinya buat kita? Gunanya supaya sampean sadar bahwa akan banyak pelajaran di setiap perjalanan, akan ada ilmu di setiap perjalanan, akan ada pembuktian ide di setiap konsistensi, karena ide itu hanya bisa diukur dari konsistensi. Buat apa kita harus konsisten untuk membuktikan ide itu? Terus ide perjalanan ke seluruh kedai kopi yang ada di Tanjung Pinang itu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan sampean layak naik ke tingkatan yang lebih tinggi di perguruan ini. Bukankah kita sedang melakukan tirakat ngopi di Tanjung Pinang? Bukankah itu tugas dari sang guru? Sang guru? Aku heran lagi. Kayaknya harus ngopi satu gentong supaya aku tahu apa sebetulnya yang dilakukan Mas Jaka selama menjalani hidup di Tanjung Pinang ini. Jadi ide kita ini adalah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Iya betul, kata Mas Bowo. Terus menguji ide itu dengan cara konsisten berkunjung ke seluruh kedai kopi di Tanjung Pinang. Iya benar. Naik tingkatan dalam perguruan hanya dapat dilakukan dengan cara yang sangat receh seperti itu. Hanya dengan berkunjung ke seluruh kedai kopi di Tanjung Pinang,
maka kita akan lulus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Harusnya pertanyaan itu sampai tanyakan sendiri kemarin ke guru. Tanyakan di hadapannya langsung kalau berani, kata Mas Bowo. Aku terdiam sambil berpikir, sehebat apa gurunya Mas Jaka dan kawan-kawan hingga memiliki murid yang sakti seperti mereka berempat, terutama Mas Jaka. Mas Jaka, Mas Jaka, Mas Jaka aja punya ilmu pecah rogo, dan dia bisa memecah dirinya menjadi 6 orang yang sama, ditambah 1 orang lagi, yaitu Mas Jaka sendiri. Mas Bowo bilang, bukannya sampai sendiri yang kemarin bilang ke kami agar supaya berpikir luas, Mas. Artinya, guru kita adalah orang yang mumpuni. Argumen yang pernah sampaikan ke kami kemarin. Bukannya udah jelas banget. Seingatku gini, jangankan dikasih beban tugas yang berat, karena dikasih yang ringan aja belum tentu kalian berhasil lulus. Seingatku sampean bilang gitu kemarin. Aku sambil sosok ingat. Oh, ternyata Mas Jaka pernah bilang gitu ke mereka. Setelah aku sadari memang betul. Tugas pergi ke 10 kedai kopi memang ringan. Tapi bagaimana dengan tugas untuk pergi ke 1 juta kedai kopi? Pasti berat. Apalagi jika harus dilakukan dengan konsisten. Pasti tambah berat. Bener Mas Bowo. Tugas itu bukan tugas yang ringan, tapi tugas yang berat. Konsisten ke seluruh kedai kopi dalam waktu 10 hari memang mudah. Tapi bila konsisten ke 1 juta kedai kopi, pasti jadi tugas yang berat. Seberat itu tugas dari sang guru. Nah gitulah Mas, tegas Mas Bowo. Ada pertanyaan lain Mas? Tanya Mas Bowo. Ada Mas, gini Mas. Emangnya apa sih yang bakal kita dapatkan di setiap kedai kopi? Itu pertanyaan yang asik Mas. Gini Mas, kata Mas Bowo. Seolah sampean adalah pasukan khusus. Saat sampean melakukan ujian untuk bergabung menjadi pasukan elit itu, sang penguji akan menaruh baret di titik tertentu di dalam hutan. Nah, apa yang sampean bakal lihat di dalam hutan? Bisa jadi ada serigala, ada harimau, ada macan, ada ular, ada kelelawar, ada burung, ada banteng, dan lain-lain. Jadi kalau sampean tanya bakal ada apa aja sih yang bakal kita dapati di setiap kedai kopi yang kita kunjungi, ya sampean bakal lihat sendiri aja nanti. Itu pasti. Dan bila pasukan elit mengambil baret di tengah hutan, maka kita mengambil juga simbol itu di antara 1 juta kedai kopi itu. Bentuknya apa? Aku nggak tahu. Tapi aku yakin kita pasti bakal tahu. Akhirnya kami berempat pulang dari Red and Blue Cafe. Kami berempat menuju rumah masing-masing dan melakukan aktivitas yang lain masing-masing. Gak lama kemudian, sepertinya waktu cepat berjalan. Dari malam menuju pagi, dari pagi menuju siang, dan waktu ngopi pun tiba lagi. Kami berempat, aku sendiri, Jaka Kloning, Mas Bowo, Mas Mul, dan Bang Abi pergi ke kedai kopi yang namanya JE atau biasa disebut kedai kopi Je. Kedai kopi ini letaknya ada di seputaran Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Indonesia.